4. Bagian mengenali tanda perselingkuhan. Menilai hubungan mencari perubahan fisik dalam diri pasangan, melakukan investigasi mengamati penggunaan telepon seluler. Jika Anda merasa suami, istri atau kekasih berselingkuh, Anda tidak sendiri. Statistik saat ini menunjukkan bahwa 15% istri dan 25% suami melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Angka itu bertambah 20% apabila kemesraan atau hubungan emosional juga dimasukkan. Apabila Anda curiga pasangan tidak setia, ada beberapa tanda yang dapat Anda cari untuk menentukan apakah Anda telah menjadi korban perselingkuhan. Pasangan mungkin menunjukkan tingkah laku berbeda atau tidak biasa, atau Anda mungkin memperhatikan perubahan dalam rutinitas atau kebiasaannya mengeluarkan uang. Tidak ada cara jitu untuk mendeteksi perselingkuhan, tetapi Anda dapat mengamati perilaku pasangan untuk mencari tanda-tandanya, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memperbaiki atau mengakhiri hubungan. Bagian 1. Menilai hubungan. 1. Evaluasi hubungan Anda. Pikirkan bagaimana hubungan Anda selama ini untuk menilai apakah hubungan itu masih memuaskan dan membahagiakan Anda berdua. Biasanya, jika Anda menilai lebih dekat dan mempertimbangkan dengan kritis, Anda dapat melihat lampu merah yang menandakan bahwa ada yang salah. Peringatan paling umum adalah ketika pasangan mengatakan bahwa ada yang salah, tetapi Anda menepis keluhannya itu. Kalimat yang biasanya digunakan adalah, "Pernikahan ini tidak berjalan baik, aku tidak bahagia, atau aku butuh lebih dari ini." Perdebatan yang sering terjadi bisa menandakan bahwa hubungan sedang bermasalah. Apakah konflik itu yang menyebabkan perselingkuhan atau perselingkuhan adalah respons dari hubungan yang tidak bahagia? Bertengkar dengan pasangan lebih sering dari normal bisa jadi merupakan tanda bahwa hubungan Anda perlu diperbaiki. Kritik tidak membangun dari pasangan bisa menjadi tanda bahwa ada yang salah. Jika pasangan terlalu mengkritik, menyuruh Anda berolahraga, menurunkan berat badan, atau bicara dengan terapis, bisa jadi dia merendahkan diri Anda untuk membenarkan perselingkuhannya secara tidak sadar. 2. Evaluasi tingkah laku fisik pasangan. Jika dia berselingkuh, mungkin dia sudah jarang menyentuh Anda atau menunjukkan perilaku seksual berbeda. Dia mungkin tampak menjaga jarak atau seolah pikirannya ada di tempat lain. Perhatikan apakah minat pasangan untuk bermesraan dengan Anda mulai berkurang. Jika dia menerima kasih sayang dari orang lain, kemungkinan dia tidak lagi membutuhkannya dari Anda. Perhatikan cara pasangan menyentuh Anda sehari-hari. Apakah dia tidak lagi memegang tangan Anda atau menunjukkan tanda kasih sayang kasual? Jarak fisik yang semakin besar antara Anda dan pasangan juga dapat menandakan jarak emosional. Ketika bermesraan, perhatikan apakah ada yang berbeda dari biasa. Pasangan mungkin menunjukkan teknik seksual baru yang baru saja dia pelajari atau praktikan dengan orang lain. 3. Kritisi juga perilaku Anda sendiri. Pikirkan lagi apakah selama ini Anda melalaikan atau mengabaikan pasangan dan hubungan itu sendiri, atau apakah Anda memperlakukan dia dengan tidak baik. Cobalah menilai perilaku Anda sendiri dengan jujur dan dari perspektif orang lain. Jika Anda selama ini melalaikan pasangan, dia kemungkinan akan mencari pemenuhan kebutuhan emosional dan seksual dalam diri orang lain. Seseorang mungkin memulai perselingkuhan hanya untuk mencoba mendapat perhatian pasangannya, dan membuktikan pada diri sendiri bahwa masih ada yang tertarik padanya. Jika Anda melewatkan banyak waktu jauh dari pasangan, atau terlalu berfokus pada pekerjaan atau anak-anak, pasangan Anda mungkin kesepian dan mencari orang lain yang bisa menemani. Jika Anda tidak memperlakukan pasangan dengan semestinya, selingkuh mungkin hanyalah salah satu caranya untuk kembali pada Anda, dan pada saat yang sama meningkatkan kepercayaan dirinya, atau bisa juga berarti meninggalkan hubungan sepenuhnya. 4. Percayalah pada insting. Jika intuisi Anda mengatakan bahwa pasangan berselingkuh, jangan diabaikan. Menurut cerita baru di New Scientist,
Emosi kita timbul dari pikiran bawah sadar, jadi cenderung merefleksikan lebih banyak informasi daripada pikiran rasional. Pada dasarnya, insting dapat menyelamatkan kita dari banyak kesedihan. Mungkin sebenarnya Anda telah melihat petunjuk samar dari pasangan tanpa menyadarinya. 5. Bicaralah dengan pasangan. Jika Anda khawatir pasangan memiliki hubungan gelap, cobalah mendiskusikan status hubungan Anda. Bicara serius adalah cara mudah untuk mengonfirmasi kecurigaan atau meredakan ketakutan Anda. Mungkin Anda tidak mendapat jawaban yang diinginkan, tetapi paling tidak Anda sudah mendekati pasangan dengan jujur dan terbuka. Bicaralah saat Anda berdua sama-sama rileks dan tenang, tidak ketika sedang marah. Jika Anda memulai diskusi dengan nada negatif, percakapan produktif akan sulit dicapai. Pastikan Anda berbicara, bukan mengonfrontasi. Pilihlah tempat yang tepat. Jika privasi penting bagi Anda, pilihlah tempat yang memungkinkan Anda berdua saja. Jika tempat umum lebih menenangkan, ajaklah pasangan untuk berjalan-jalan atau ke taman terdekat. Tempat yang banyak dikunjungi orang namun mudah ditinggalkan jika diskusi mulai memanas adalah pilihan ideal. Cobalah memulai percakapan dengan membicarakan tentang diri Anda. Gunakan frasa tidak menghakimi, seperti ada sesuatu yang memberatkan pikiranku, atau aku mengkhawatirkan hubungan kita. Mulailah kalimat Anda dengan aku, bukan kamu. Ini membantu pasangan untuk tidak terlalu reaktif. Lihat apakah pasangan mau mendiskusikan kekhawatiran Anda. Jika dia mau berusaha memperbaiki hubungan melalui dialog atau konseling, itu adalah pertanda bagus. 6. Putuskan apakah usaha Anda sepadan. Jika percakapan tidak berjalan baik atau jika Anda merasa pasangan berbohong, analisis lagi hubungan Anda dengan tajam dan pikirkan apa yang Anda butuhkan. Apakah hubungan dengan orang yang tidak bisa Anda percaya pantas dijalani? Jika Anda curiga pada pasangan atau merasa bahwa dia mampu menipu dan merusak kepercayaan Anda, berarti mungkin hubungan itu tidak sehat. Bagian 2. Mencari perubahan fisik dalam diri pasangan. 1. Perhatikan apakah ada perubahan fisik dalam dirinya. Perubahan drastis dalam penampilan fisik pasangan bisa menjadi indikasi bahwa dia berusaha mengesankan kekasih baru. Perubahan juga bisa menandakan dia sedang aktif mencari pasangan lain. Perhatikan apakah dia mengubah atau mengganti cara berpakaiannya. Misalnya, jika biasanya dia mengenakan pakaian santai, tetapi tiba-tiba mulai memakai jas atau pakaian rapi, bisa jadi itu adalah tanda perselingkuhan, khususnya jika tidak ada perubahan gaya hidup yang berarti, seperti promosi kerja. Dia mungkin bergabung di pusat kebugaran atau lebih sering berolahraga untuk mengencangkan tubuh, atau menurunkan berat badan demi kekasih barunya. Orang baru itu mungkin juga bekerja atau berolahraga di pusat kebugaran yang sering dia kunjungi. Fokus yang tiba-tiba diarahkan pada penampilan fisik, dan selalu ingin berpenampilan baik adalah tanda potensial bahwa ada orang lain yang ingin dibuatnya terkesan. 2. Amati kebiasaan pasangan dalam merawat diri. Dia mungkin mulai repot-repot merawat diri atau berdandan jika sedang berusaha tampil menarik untuk orang baru. Pada zaman sekarang, perawatan baik bagi pria maupun wanita sudah merupakan hal yang wajar, tetapi perubahan tiba-tiba dalam kebiasaan merupakan lampu merah. Perhatikan apakah pasangan lebih sering mandi, lebih teratur menggunakan benang gigi, atau selalu bercukur, dan cara-cara lain untuk merawat dirinya. Waspadai riasan, parfum, atau kolonye baru, baik yang dipakai pasangan atau sisa-sisa yang ditinggalkan orang lain. Tanda perselingkuhan dari bekas lipstik di kerah kemeja. Pria yang berselingkuh telah dipercaya begitu lama karena ada alasannya. Amati apakah pasangan mengubah tatanan rambut. Apakah tiba-tiba dia mengubah gaya rambut atau mengecatnya dengan warna lain? Bagian 3. Melakukan investigasi. 1. Carilah perubahan dalam jadwal. Perhatikan apakah ada perubahan dalam rutinitasnya. Dia mungkin mengubah rutinitas untuk mengakomodasi jadwal kekasih barunya atau untuk melewatkan waktu dengan orang lain.
Perubahan ini bisa terlihat dalam pergeseran besar dalam jadwalnya atau perubahan kecil yang tiba-tiba muncul. Dengarkan alasan-alasan yang sering dibuat pasangan mengenai jadwalnya, seperti lembur, macet, atau masalah lain yang dapat menjelaskan mengapa dia sering tidak di rumah. Jika dia tiba-tiba ingin pergi dengan teman-temannya tanpa Anda, itu mungkin alibi untuk keluar rumah. Perhatikan apakah pasangan tidak lagi mengajak Anda ke acara dan wisata kantor. Waspadai perjalanan bisnis mendadak atau alasan lain yang dibuatnya untuk pergi dalam waktu lama. Atau, jika ketidakhadiran Anda di sisinya tiba-tiba bukan masalah lagi dan dia tidak tampak keberatan, jika Anda lembur atau pergi jauh, dia mungkin menghabiskan waktu itu bersama orang lain. 2. Cobalah menghubungi pasangan. Apakah Anda tiba-tiba merasakan kontak dengan pasangan semakin sulit? Jika Anda berusaha menghubungi ponselnya beberapa kali namun tidak diangkat, itu bisa jadi tanda bahwa hubungan Anda sudah berubah. Dia mungkin membuat alasan mengapa dia tidak mengangkat telepon. Dia mungkin mengatakan baterai mati, ada masalah teknis, atau bahwa dia sedang di area yang tidak menerima sinyal. Waspadalah jika dia mengatakan bahwa dia terlalu sibuk untuk mengangkat telepon Anda, atau jika dia mengatakan bahwa dia yang seharusnya menghubungi Anda lebih dahulu. Apakah ponselnya mati pada saat-saat yang biasanya dapat Anda hubungi? Dia mungkin mematikan ponsel supaya tidak diganggu ketika bersama orang lain. 3. Perhatikan apakah ada barang baru atau tidak biasa yang diletakkannya begitu saja. Kadang pasangan mungkin meninggalkan barang yang mengindikasikan bahwa dia tidak setia, seperti kunci rumah orang lain. Periksalah detail kwitansi belanja atau restoran. Telusuri dokumen untuk mencari nomor telepon kontaknya. Carilah kunci kamar hotel, sobekan tiket bioskop, dan semacamnya. Mungkin Anda perlu memeriksa mobil pasangan. Beberapa orang yang berselingkuh akan menyembunyikan atau meninggalkan bukti dalam laci dashboard, asbak, atau di bawah yok mobil. 4. Amatilah perilaku pasangan di komputer. Dia mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di depan komputer untuk mengobrol atau lebih sering mengunjungi situs media sosial. Bacalah isi akun media sosial pasangan dengan teliti. Lihat apakah dia sering mengobrol dengan satu orang tertentu. Berkirim pesan dengan mantan pacar adalah lampu merah. Lihat apakah dia menutup jendela peramban atau sesi internet di komputer ketika Anda memasuki ruangan, atau apakah dia selalu menghapus riwayat perambannya. 5. Tinjaulah keterangan dari bank atau institusi keuangan. Pasangan Anda mungkin mulai mengeluarkan uang berlebihan pada aktivitas dengan atau hadiah untuk kekasih barunya. Carilah penarikan uang dalam jumlah besar atau pembelian dari toko dan tempat lain yang jarang atau tidak pernah Anda kunjungi. Perhatikan transaksi kartu kredit atau debit dari restoran atau bar yang tidak pernah Anda kunjungi. Bagian 4. Mengamati penggunaan telepon seluler. 1. Perhatikan apakah dia tidak bisa lepas dari ponsel. Ponsel cerdas mempermudah penyelidikan terhadap pasangan yang berselingkuh. Jika dia selalu lekat dengan ponsel, mungkin itu karena dia menggunakannya sebagai sarana komunikasi dengan kekasih baru. Perhatikan apakah dia selalu membawa ponsel kemana-mana, seperti ke toilet, ke kamar mandi, atau ketika membuang sampah keluar rumah. Ini mungkin merupakan tanda bahwa dia tidak ingin Anda mengakses ponselnya. Beberapa orang juga mungkin mengubah pengaturan di ponselnya untuk mengaktifkan kode keamanan atau mengunci ponsel. Ini dilakukan untuk mencegah Anda mengakses data pribadi seperti nomor telepon kontak atau pesan. 2. Perhatikan penggunaan ponsel yang terus-menerus. Amati aktivitas pasangan yang meningkat di ponsel, seperti lebih sering menelepon atau bertukar pesan. Catatlah kapan sambungan telepon dan mengetik pesan itu terjadi. Ingat-ingatlah apakah dia memang biasa berkomunikasi selama waktu itu sebelumnya. Lihat apakah dia bersikap mencurigakan ketika menelepon atau mengirim pesan, seperti tiba-tiba menutup telepon ketika Anda masuk. Apakah dia berusaha menyembunyikan pesan yang sedang diketik?
atau menghapus pesan langsung setelah dikirim atau diterima. Jika dia sering berbisik ketika menelepon, itu mungkin supaya Anda tidak mendengar obrolannya dengan orang baru. 3. Carilah ponsel kedua. Memiliki ponsel kedua adalah langkah cerdas untuk orang yang berselingkuh. Dengan ponsel rahasia, dia tidak perlu khawatir meninggalkan jejak panggilan telepon masuk dan keluar yang tidak dapat dijelaskan. Ponsel bisa didapatkan dengan mudah dan murah. Jika Anda melihat pasangan memakai ponsel lain, yang tidak diperlukan untuk urusan pekerjaan atau tujuan lain yang sah, Anda boleh khawatir bahwa ada yang sedang disembunyikannya. Carilah ponsel rahasia di tasnya. Tidak mungkin pasangan Anda akan menyimpan ponsel rahasia di tempat yang mudah dilihat. Tempat yang mungkin digunakan untuk menyembunyikan ponsel kedua adalah mobil. Carilah di laci dashboard atau bawah yok. Perhatikan tagihan aneh atau baru yang sampai ke rumah. Jika pasangan berlangganan data untuk ponsel keduanya, mungkin akan ada catatan tagihannya. Namun jika dia berhati-hati, tagihan itu mungkin diatur agar dikirim secara elektronik.